Welcome to the story. Bahwa kambing bertanduk besar, Abu Nawas bikin raja ngaku kalah. Abu Nawas dan Baginda Raja lagi-lagi punya kisah lucu. Berawal di sebuah negeri hidup seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 5 tahun, Hamid dan istri belum juga dikaruniai anak. Pada suatu hari, seusai sholat asar, Hamid bernazar di dalam masjid. Ya Allah, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia, ucapnya. Nazar yang disampaikan Hamid tidak mudah, bahkan sangat sulit, karena di zamannya sangat jarang terdapat kambing bertanduk sebesar jengkal manusia atau sangat besar itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Hamid pun terkabul. Ia dan istri berbahagia bukan kepalang. Singkat cerita, bayinya pun telah lahir. Hamid segera mengadakan sayembara kambing dengan tanduk sebesar yang diinginkannya itu. Hari berganti hari, Hamid dan istrinya tidak juga mendapatkan kambing yang dimaksud. Akhirnya dia mengirim utusan bernama Syabur untuk meminta tolong kepada Abu Nawas. Hamid si kaya raya berharap bisa menemukan kambing yang dimaksud, atau minimal Abu Nawas bisa memberikan solusi atas nazarnya itu. Ya sudah, katakan kepada tuan kamu bahwa seekor kambing yang punya tanduk dan bayinya tersebut besok pagi ke masjid, ucap Abu Nawas kepada Sabur. Esok harinya, Hamid menjumpai Abu Nawas dengan seekor kambing yang memiliki tanduk dan anaknya yang masih bayi, beserta istrinya. Baiklah Tuan Hamid, jika nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu, tanya Abu Nawas. Ini kambing dan anak saya, jawab Hamid. Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing dengan jengkal anak bayi. Sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dapat kambing yang pas, pungkasnya. Wallahu a'lam. Kisah Abu Nawas tangkap maling lari ke arah barat pakai cara cegat dari arah timur. Abu Nawas mendengar ada seorang ahli astronomi atau ahli falak di Jazirah Arab yang tinggal di desanya. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi, inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yakni bumi berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi itu mengatakan, andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka akan tiba di tempat yang sama. Sampai pada suatu hari, ahli astronomi tersebut baru saja kehilangan barangnya. Seorang maling telah mencurinya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintaslah di daerah rumahnya.
Ahli astronomi itu lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. Dengan terengah-engah, ahli astronomi itu berkata, "Hai Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya." Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Sang ahli astronomi pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi merasa jengkel. "Aku sudah bilang kalau malingnya lari ke barat. Kok kau larinya ke timur?" "Suatu saat akan sampai juga," timpal Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas ambil mahkota di surga bikin raja bengong. Abu Nawas mendapat tantangan dari baginda raja dengan hal-hal yang mustahil dilakukan. Tapi bagi sosok humoris dan cerdas itu, semua selalu bisa diselesaikan. Ini makin membuat raja penasaran untuk terus mengujinya. Ketika setiba di istana, dari belusukan ke kampung-kampung, baginda raja tiba-tiba menginginkan mahkota dari surga. Ia pun menantang Abu Nawas untuk mengambilnya. "Tapi ada satu cara untuk mengambil mahkota yang baginda maksud," ujar Abu Nawas kepada baginda raja. "Apa syarat itu?" tanya raja. "Baginda harus menyediakan pintu agar hamba bisa memasukinya," tutur Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya raja ingin tahu. "Kiamat, wahai baginda yang mulia," jelas Abu Nawas. Baginda raja pun terdiam, tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Karena masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Masihkah baginda menginginkan mahkota dari surga?" Abu Nawas kembali bertanya. Raja tidak menjawab. Akhirnya Abu Nawas undur diri dari istana. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas enggak basah saat kehujanan bareng raja dan prajurit istana. Abu Nawas pada suatu hari ikut berburu hewan buas beruang di hutan bersama baginda raja. Ia tidak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut pada binatang-binatang buas. Baginda raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya sangat cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawal heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawal basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat dan tidak memungkinkan bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Ketika itu raja bertitah kepada pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti dipakai Abu Nawas supaya pakaiannya tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi raja dan para pengawal tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas.
Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi terlebih dahulu, tentu dengan pakaian yang tetap kering. Baginda, raja, dan para pengawal keheranan dan penasaran sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan? Wahai Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Raja yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kau lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, pungkas Abu Nawas. Wallahu a'lam.